Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah proteksi radiasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai efek biologi radiasi pada manusia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aliatul Hikmah dengan nomor NIM 4132211043. Perkenalkan, nama saya Sofia Gonim dengan NIM 4132211030. Perkenalkan, nama saya Amanditri Salsabila dengan NIM 4132211060. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Aswin Pradana dengan nomor NIM 4132211036. Perkenalkan, nama saya Danis Firendo dengan nomor NIM 4132211040. Perkenalkan, nama saya Nadia Arlin Fitria dengan NIM 4132211092. Halo semua, aku Exo Hendri Atala dengan NIM 41322106. Dan yang terakhir saya Dinisan Misha Fitri dengan NIM 4132211063. Oke, yang pertama yaitu pengertian efek biologis radiasi. Jadi efek biologis radiasi ini sendiri yaitu efek yang ditimbulkan oleh tubuh manusia yang diakibatkan karena tubuh menerima paparan sinar radiasi yang melebihi dosis yang ditentukan. Next. Nah, yang berikutnya yaitu ada konsep radiasi. Jadi, radiasi ini sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai pancaran suatu energi yang dapat berupa gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tertentu, dengan menentukan posisinya dalam spektrum. Radiasi juga merupakan salah satu cara perambatan energi dari suatu sumber energi ke sekitarnya tanpa membutuhkan medium atau bahan penghantar tertentu. Radiasi gelombang dengan frekuensi dan energi tinggi ini diistilahkan sebagai radiasi pengion atau ionisasi, di mana mereka memiliki cukup energi untuk mengusir elektron dari orbitnya di sekitar inti. Jadi, dapat disimpulkan ionisasi ini sendiri yaitu pemutusan ikatan kimia suatu materi, melepaskan ion ataupun elektron dari molekul atau kimia suatu materi, meninggalkan dua partikel atau ion bermuatan yaitu molekul bermuatan positif dan elektron bebas bermuatan negatif. Dalam interaksinya dengan materi, selain terjadi ionisasi, juga terbentuk radikal dalam sel, terutama dari molekul air. Jika radikal dan ion ini berinteraksi dengan materi sel, maka dapat terjadi kerusakan sel. Untuk radiasi ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan pengion. Untuk pengertian radiasi pengion sendiri, yaitu radiasi elektromagnetik atau partikel yang dapat menyebabkan ionisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, di sepanjang lintasannya ketika menembus suatu materi. Contoh radiasi pengion ini sendiri, yaitu dapat berupa sinar X, sinar gamma, partikel alfa, partikel beta, proton, elektron, positron, dan partikel berat bermuatan. Selain mengionisasi, radiasi yang melewati materi juga dapat mengeksitasi atom dan molekul dalam struktur sel atau proses penyerahan energi radiasi tanpa mengakibatkan ionisasi, dan proses lainnya seperti Bremsstrahlung, scattering, tumbukan, penyerapan, dan transmutasi inti. Yang kedua yaitu radiasi non-pengion. Untuk radiasi non-pengion sendiri, yaitu radiasi yang tidak memiliki energi yang cukup untuk mengionisasi atom atau molekul, dan dengan demikian menyebabkan mereka memperoleh atau kehilangan elektron. Ada beberapa jenis radiasi non-pengion ini sendiri, sebagai contohnya termasuk sinar ultraviolet, radio, dan pancaran alat elektronik seperti HP, gelombang radio, gelombang mikro, dan lain-lain. Selanjutnya ada sel dan genom pada manusia. Yang pertama,
Pengertian sel. Sel berasal dari kata lain cella yang memiliki arti ruang kecil yang ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert pada tahun 1665. Saat melakukan pengamatan menggunakan mikroskop terhadap sayatan gabus yang di dalamnya terhadap ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus. Sel ialah unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya ada cairan protoplasma atau matriks, serta bentuk-bentuk subseluler, organel sel yang dikelilingi membran. Protoplasma terdiri dari plasma sel, sitoplasma, serta inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel ada plasma inti ataupun nukleoplasma. Sel juga mampu melaksanakan seluruh kegiatan kehidupan sebagian besarnya melalui respon kimia dalam mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel. Mayoritas makhluk hidup tersusun atas sel tunggal ataupun disebut organisme uniseluler, misalnya pada kuman atau amoeba. Selanjutnya, genom dalam genetika dan biologi molekular modern adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme atau khususnya keseluruhan asam nukleat yang memuat informasi tersebut. Genom manusia adalah genom Homo sapiens. Dia terdiri dari 23 kromosom berpasangan dengan total lebih dari 3 miliar base pair DNA. Proyek genom manusia menghasilkan sebuah sekuens referensi dari eukromatik genom manusia yang digunakan di seluruh dunia dalam seluruh ilmu biomedis. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan interaksi radiasi dengan materi biologi. Jadi, interaksi radiasi pengion dengan materi biologi adalah proses yang berlangsung secara bertahap. Itu interaksi radiasi dan materi biologi mempunyai 4 tahapan, yaitu yang pertama tahapan fisik, tahapan fisiokimia, tahapan kimia, dan biologi. Dan tahapan biologis. Pada tahapan fisik terjadi eksitasi dan ionisasi pada bahan biologi. Dilanjutkan dengan terbentuknya radikal bebas pada tahap fisikokimia. Jadi interaksi radiasi pengion dengan materi biologis diawali dengan interaksi fisikawi, yaitu proses ionisasi. Elektron yang dihasilkan dari proses ionisasi akan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung terjadi pada molekul organik dalam sel yang mempunyai arti penting seperti DNA. Sedangkan interaksi secara tidak langsung bila terlebih dahulu terjadi yaitu dengan molekul air dalam sel yang efeknya kemudian akan mengenai molekul organik. Penting mengingat sekitar 80% dari tubuh manusia terdiri dari air. Maka sebagian besar interaksi radiasi yang terjadi di muka bumi ini dalam tubuh terjadi secara tidak langsung. Nah, paparan radiasi pengion pada tubuh dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Paparan radiasi eksternal merupakan paparan yang terjadi bila ada jarak antara sumber radiasi dengan individu terpapar atau dengan materi. Sedangkan paparan radiasi internal yang tidak ada jarak antara sumber radiasi dengan materi yaitu sering disebut sebagai kontaminasi. Tingkat kerusakan yang ditimbulkan pada tubuh sangat bergantung antara lain pada karakteristik jenis radiasi yang mempunyai daya tembus dan tingkat ionisasi yang berbeda. Jadi saya akan menjelaskan tahap-tahapnya. Yang pertama adalah tahap fisik yang tadi sudah dijelaskan, adalah merupakan tahap terjadinya absorpsi energi radiasi pengion sehingga menyebabkan proses eksitasi dan ionisasi pada molekul atau atom penyusun bahan biologi. Nah, yang kedua adalah tahap fisikokimia, yaitu adalah tahap lanjutan, yaitu ion yang terbentuk pada tahap awal mengalami reaksi, termasuk reaksi dengan molekul air lainnya sehingga terbentuk radikal bebas. Nah, radikal bebas adalah suatu atom atau molekul bebas yang tidak bermuatan dan mempunyai sebuah elektron yang tidak berpasangan pada orbit luarnya. Terima kasih. Next. Selanjutnya ada efek langsung dan tidak langsung. Efek langsung atau biasa disebut somatik adalah ketika radiasi langsung mengenai komponen dalam sel seperti DNA, yang mana efek tersebut dapat mengganggu struktur DNA. Nah, dari perubahan struktur DNA tersebut dapat menyebabkan kerusakan sel
bahkan kematian. Lalu efek tidak langsung adalah efek genetik atau biasa disebut efek keturunan, yang mana efek ini akan terasa ketika seseorang dilahirkan oleh orang yang pernah terkena radiasi. Dari efek tidak langsung ini atau efek genetik ini akan menyebabkan kanker. Di efek somatik dibagi lagi menjadi efek stokastik dan efek deterministik. Yang selanjutnya ada efek dari radiasi. Efek dari radiasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada efek stokastik dan yang kedua ada efek deterministik. Yang pertama ada efek stokastik. Efek stokastik adalah efek yang berkaitan dengan paparan radiasi dosis rendah yang dapat muncul pada tubuh manusia dalam bentuk kerusakan somatik atau cacat pada keturunan. Jadi sifatnya jangka panjang dan bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Efek stokastik sendiri tidak mengenal dosis ambang, keparahannya tidak bergantung pada dosis radiasi, timbul setelah masa tenang yang lama, dan tidak ada penyembuhan secara spontan. Lalu akibat dari efek stokastik sendiri bisa kanker, leukemia, dan penyakit keturunan. Lalu yang selanjutnya ada efek deterministik. Efek deterministik adalah efek berkaitan dengan paparan radiasi dosis tinggi yang kemunculannya dapat langsung dilihat atau dirasakan oleh individu yang terkena radiasi. Jadi untuk efek deterministik ini langsung muncul dan terlihat. Nah, efek deterministik ini mempunyai dosis ambang dan adanya penyembuhan secara spontan tergantung keparahan yang dialami. Jadi tingkat keparahannya tergantung terhadap dosis radiasi yang diterima oleh individu tersebut. Nah, akibat dari efek deterministik sendiri meliputi kemandulan, luka bakar, dan katarak. Next. Selanjutnya ada efek radiasi. Nah, efek radiasi terutama yang di sini yang pertama ada organ. Radiasi dapat mengenai organ seperti kulit, janin, mata, sistem pembuluh darah, organ reproduktif, paru-paru, dan lain-lain. Yang pertama di sini ada organ kulit. Kulit adalah bagian terluar pada tubuh manusia. Penyakit yang dapat ditimbulkan karena radiasi yang pertama ada eritema dan alopecia. Eritema akan terjadi bila kulit menyerap radiasi lebih dari 5 gray. Eritema sendiri adalah ruam bercak merah pada kulit yang seperti pada gambar tersebut. Terus ada alopecia. Alopecia ini akan timbul ketika radiasi sebesar 1 gray terkena pada kulit. Alopecia adalah kerusakan folikel rambut serta lepasnya rambut pada kulit kepala. Selanjutnya ada janin. Efek radiasi pada janin ini ada malformasi tubuh serta kematian neonatal. Malformasi tubuh ini adalah perkembangan abnormal pada suatu janin. Kemudian pada organ mata bisa menimbulkan katarak dan kebutaan, sehingga sistem penglihatan manusia bisa terganggu. Kemudian sistem pembuluh darah bisa menyerang leukemia. Leukemia adalah kanker darah tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang abnormal. Organ reproduktif bisa menimbulkan kemandulan sehingga suatu manusia tidak bisa menghasilkan keturunan lagi. Untuk paru-paru dapat menimbulkan penyakit pneumonitis. Oke, teman-teman, di sini ada efek radiasi pada sel dan juga pada kromosom. Jadi efek radiasi pada sel itu kita dapat mengetahui adanya efek skolastik dan juga efek deterministik seperti itu. Dan paparan radiasi pengion itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan baik pada jumlah maupun pada struktur kromosom yang biasa kita sebut dengan abrasi kromosom. Biasa pada yang tanya, apa sih abrasi kromosom itu? Jadi ketika tubuh itu terkena paparan radiasi, sebagian besar sel tubuh itu mengalami kerusakan genetik, khususnya kromosom.
Jadi kerusakan struktur kromosom atau abrasi kromosom itu merupakan efek segera akibat paparan radiasi sehingga dapat digunakan untuk keperluan proteksi radiasi para pekerja. Yang selanjutnya yaitu ada karsinogenesis radiasi. Jadi karsinogenesis ini merupakan suatu proses pembentukan sel kanker yang patogenesisnya secara molekular merupakan penyakit genetik. Proses ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor atau multifaktoral yang menyerang tubuh secara bertahap atau multistage. Bahan-bahan yang dapat menyebabkan sel kanker disebut juga sebagai karsinogen. Berdasarkan asalnya, karsinogen berasal dari beberapa faktor eksogen seperti karsinogen kimiawi, virus, dan fisik, serta faktor endogen seperti hormon seks. Ada pula yang mengatakan bahwa diet, umur, keturunan, rangsang menahun, dan trauma sebagai pencetus terbentuknya kanker. Oke, jadi proses karsinogenesis itu sangat kompleks ya. Jadi melibatkan banyak gen di dalamnya. Nah, pada perjalanannya satu sel kanker itu harus melepaskan diri dari kelompoknya yaitu primary tumor untuk kemudian mengadakan invasi ke daerah sekitarnya dan berusaha menembus pembuluh lymph atau pembuluh yang hidup dan pembuluh darah yang sedang berjuang. Nah, untuk itu berjuang melawan sistem imun tubuh atau host immune defense berhenti di organ tujuannya. Kemudian mulai berkembang biak di lingkungan barunya yaitu menjadi secondary tumor. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Dari sini kita bisa menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama ialah kerusakan biologis akibat radiasi, terutama berasal dari kerusakan DNA. Seperti yang kita ketahui, sinar paparan radiasi bisa untuk langsung menyerang kepada sel DNA kita sendiri. Yang kedua yaitu kerusakan secara biologis dapat terjadi secara deterministik dan atau stokastik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, efek deterministik maupun efek dari stokastik sendiri bisa merusak dari sel tatanan DNA kita sendiri. Poin yang ketiga ialah radiasi memiliki dampak signifikan pada organisme hidup. Mengapa dikatakan demikian? Karena keturunan kita, apabila kita sendiri terpapar sinar radiasi yang melebihi batas ambangnya, otomatis keturunan kita akan menjadi pribadi yang cacat, menjadi keturunan yang cacat. Untuk poin selanjutnya, yaitu radiasi dapat menyebabkan kerusakan pada DNA, mutasi genetik, bahkan juga kanker. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, bahwa sinar radiasi sendiri itu bisa menyebabkan kerusakan DNA, mutasi genetik, dan juga kanker. Dan yang selanjutnya ialah radiasi dapat mempengaruhi fungsi normal sel pada organ, mengganggu sistem kekebalan tubuh, dan menyebabkan efek jangka panjang yang berpotensi fatal. Untuk poin ini itu disinggung lagi pada efek deterministik yang sangat-sangat bisa mengganggu keturunan kita. Dan yang selanjutnya yaitu tingkat radiasi yang berbeda dalam waktu paparan memiliki efek yang berbeda pada organisme. Semakin tinggi paparannya, semakin lama kita kenanya, maka akan semakin besar efek yang akan kita dapatkan. Yang terakhir, pelindungan radiasi yang memadai sangatlah penting untuk mengurangi risiko dampak negatif ini. Oleh karenanya, kita sebagai pekerja radiasi, sebagai calon radiografer, harus memiliki pengetahuan luas akan proteksi-proteksi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan juga meminimalisir paparnya radiasi dengan dosis yang tinggi. Ini ada referensinya, itu beberapa kami ambil. Selanjutnya, terima kasih telah menonton presentasi yang telah kami lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mewakili semua teman-teman saya yang bahagia dan ceria ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.